We found a kid here. He's about 14 to 15 years old. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai kasus orang hilang. Ini jadi ceritanya ada seorang remaja laki-laki berusia 13 tahun yang berasal dari San Antonio, Texas, Amerika Serikat. Remaja laki-laki ini bernama Nicholas Barclay. Jadi Nicholas ini diberitakan hilang sejak tahun 1994 dan hingga sekarang ini masih belum diketahui titik keberadaan dari dirinya. Jadi masih dianggap hilang nih sampai sekarang. Awal kejadiannya ini terjadi di tanggal 13 Juni tahun 1994 di mana Nicholas saat itu izin kepada mamahnya untuk bisa bermain basket bersama teman-temannya di luar rumah. Nah, saat itu mamahnya mengizinkan Nicholas untuk bermain dengan teman-temannya dan bahkan sempat memberikannya uang saku sebesar $5. Setelah puas bermain basket dengan teman-temannya tersebut, Nicholas ini kemudian menghubungi mamanya untuk memintanya dijemput di lokasi tempat dia bermain basket. Namun saat itu teleponnya ini nggak diangkat-angkat. Nicholas terus coba menghubungi mamanya ya, diulang-ulang, tapi tetap nggak diangkat-angkat. Ternyata mamanya ini nggak sempat angkat telepon Nicholas karena ketiduran di atas sofa. Nggak lama teleponnya akhirnya diangkat, tapi diangkat oleh kakak laki-lakinya Nicholas bernama Jason. Nicholas saat itu langsung menyampaikan pesan agar mamahnya ini bisa segera menjemput dirinya di tempat dia bermain basket. Tapi waktu itu Jason ini tidak mengiyakan permintaan adiknya. Justru Jason itu menyuruh adiknya untuk pulang sendiri, jalan kaki aja, nggak usah dijemput sama mamahnya. Dan siapa menyangka kalau telepon tersebut merupakan telepon terakhir yang dilakukan Nicholas kepada keluarganya. Karena setelahnya sampai dengan sore, kemudian sampai dengan malam, Nicholas ini tidak kunjung pulang. Keluarga yang khawatir itu sempat menghubungi beberapa teman dekat dari Nicholas. Mereka menanyakan, siapa tahu nih, salah satu dari mereka ada yang tahu di mana nih sekarang sebenarnya Nicholas berada. Tapi teman-temannya pun tidak ada yang mengetahui di mana Nicholas saat ini. Mereka kebanyakan mengatakan terakhir melihat Nicholas itu di lokasi saat mereka tengah bermain basket. Tapi pada saat mereka sudah pulang ke rumah masing-masing, mereka tidak lagi bertemu dengan Nicholas. Setelah berhari-hari nggak juga pulang ini ya Nicholas, keluarganya semakin khawatir dan panik. Akhirnya mereka melaporkan kepada pihak polisi. Pihak polisi sendiri saat itu tidak terlalu menanggapi serius laporan dari keluarga Nicholas karena ternyata diketahui Nicholas ini udah sering yang namanya kabur dari rumah, tapi beberapa hari kemudian balik lagi sendiri. Karena memang Nicholas ini ya katanya diketahui itu dia sangat emosional gitu anaknya, pemarah, dan juga memiliki latar belakang catatan kriminal yang nggak biasa ini anak. Berdasarkan keterangan polisi aja, ini ada beberapa catatan kriminal yang pernah dilakukan oleh Nicholas. Antara lain, dia ini pernah mencoba untuk membobol toko kelontong yang berada di lingkungan rumahnya. Kemudian selain itu juga dia pernah mencoba untuk mencuri sepatu, memeras gurunya. Dan ini yang lebih parah ya, karena dia memiliki sifat yang pemarah, kalau misalnya dia lagi kumat nih marahnya, dia itu gak segan-segan untuk berusaha memukul ibunya. Tuh, berandal banget kan? Karena memiliki beberapa catatan kriminal tersebut, seharusnya Nicholas ini harus menghadiri beberapa persidangan untuk mengadili tindakan yang telah dia lakukan. Namun karena dia hilang, akhirnya kan hal ini tidak bisa dilakukan. Sehingga polisi ini kemudian menyimpulkan kalau hilangnya Nicholas ini sepertinya ada unsur kesengajaan. Nicholas sengaja menghilangkan dirinya supaya dia ini tidak bertanggung jawab atas persidangan yang harus dia hadiri. Namun yang menjadi pertanyaan adalah remaja 13 tahun hilang berhari-hari di luar rumah tanpa uang dan tanpa makanan, gimana bisa gitu loh. Jadi timbul banyak sekali pertanyaan yang gak ada ujungnya, yang belum ada penyelesaiannya. Ya walaupun waktu itu dia sempat dikasih uang saku sebesar $5 ya, tapi uang $5 di sana emang bisa bertahan sampai berapa lama sih? Akhirnya setelah berbulan-bulan setelah pelaporan tersebut, ini tetap tidak diketahui keberadaan Nicholas itu ada di mana. Hingga suatu hari pihak keluarga dari Nicholas kembali menghubungi pihak kepolisian. Mereka mengatakan kalau Nicholas ini udah ketemu, udah pulang ke rumah.
Nah, mengetahui kabar tersebut, beberapa aparat kepolisian ini dikerahkan atau didatangkan ke lokasi rumah Nicholas Barclay. Mereka kemudian sempat menginterogasi atau memberikan beberapa pertanyaan kepada anggota keluarga Nicholas. Salah satunya adalah kakaknya Jason yang memberikan keterangan kalau dirinya ini melihat Nicholas sempat berusaha masuk ke dalam garasi rumahnya. Nah, saat itu Jason langsung berusaha untuk mencari adiknya di dalam serta di luar rumah, tapi nggak ketemu. Polisi pun akhirnya menggeledah beberapa sudut yang ada di dalam serta di luar rumah Nicholas Barclay. Dan hasilnya nihil. Sama nih, nggak ketemu juga Nicholas itu ada di mana. Akhirnya karena hasilnya ini tidak diketemukan, pihak kepolisian kembali mencurigai keluarga Nicholas ini hanya mengarang cerita. Cuma ngada-ngada gitu loh, ngasih laporan palsu. Supaya kesannya kayak Nicholas ini memang betul-betul hilang. Bukan pergi dengan sendirinya, tapi kayak seolah-olah diculik atau diambil orang. Setelah itu, hilangnya Nicholas ini terus menjadi satu problematika keluarga serta warga Amerika saat itu yang sangat pelik hingga berjalan sampai 3 tahun ke depan. Hingga suatu hari di 3 tahun kemudian ini didapatkan satu titik terang mengenai keberadaan Nicholas Barclay. Pada bulan Oktober tahun 1997, National Center for the Loss and Exploitation of Children di Virginia menerima telepon misterius dari seseorang yang berada di Linares, Spanyol. Dalam panggilan itu disebutkan bahwa seorang anak laki-laki dari Amerika muncul dari tempat penampungan remaja dan mengaku telah berhasil melarikan diri dari sindikat perdagangan seks remaja. Setelah memberikan informasi terperinci, pria muda asal Spanyol itu dipastikan adalah Nicholas Barclay yang telah hilang selama 3 tahun terakhir. Keluarga Nicholas pun akhirnya diberitahu mengenai berita itu dan saudara perempuannya yang bernama Carrie kemudian langsung terbang ke Spanyol untuk memastikan bahwa remaja laki-laki itu benar-benar saudaranya yang hilang. Setelah memastikan bahwa pria muda tersebut adalah adik laki-lakinya yang hilang, Carrie kemudian membawanya untuk kembali ke pangkuan keluarganya lagi di San Antonio, Texas. Saat bertemu dengan keluarganya, pria yang diduga adalah Nicholas Barclay ini merasa sangat emosional, terharu. Jadi mixed feeling gitu loh, perasaannya ini campur aduk antara bahagia, antara excited, haru, terus juga khawatir apakah dia bisa diterima kembali di keluarganya karena udah bertahun-tahun hilang, gak ada kabar, segala macam lah. Dan pihak keluarganya sendiri juga udah pasti bahagia sih ya ketemu dengan Nicholas ini. Namun keluarganya saat itu melihat ada beberapa hal janggal yang sangat mencolok pada seorang pria yang mengaku sebagai Nicholas ini. Keluarga Nicholas melihat ada perbedaan fisik yang sangat menonjol dengan Nicholas Barclay yang mereka ketahui. Jadi kalau Nicholas yang mereka kenal ini itu kan memiliki rambut yang berwarna pirang, terus juga bola matanya berwarna biru. Akan tetapi, pria muda yang berada di depan mereka yang mengaku bernama Nicholas Barclay ini memiliki rambut yang warnanya coklat, terus juga bola matanya warna coklat. Ya kan beda banget ya, jauh gitu loh, pirang, coklat, biru, sama coklat. Nah ini gimana ceritanya? Karena rasa penasaran, mereka pun akhirnya menanyakan hal tersebut kepada pria ini. Jadi dia berusaha menjelaskan bahwa pada saat dirinya ini masih sebagai tawanan dari sindikat yang pernah menculiknya di Eropa tersebut, ini pernah diberikan semacam cairan kimia yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Nah, cairan kimia ini pada akhirnya bisa merubah warna bola matanya yang awalnya itu berwarna biru menjadi coklat. Nah, gue juga masih bingung sini ya, cairan kimia yang macam apa nih yang pada akhirnya bisa ngerubah warna bola mata seseorang. Kemudian untuk warna rambut juga katanya ya, dia itu sempat diberikan cat atau pewarna rambut coklat yang bersifat permanen. Jadi walaupun nanti tumbuh rambut baru atau rambutnya memanjang, itu tidak akan kembali berwarna pirang seperti rambut aslinya, melainkan tetap berwarna coklat. Namun bukan hanya dua tampilan fisik yang dirasakan sangat berbeda nih, sangat menonjol gitu perbedaannya. Ada satu lagi hal yang juga dirasakan sangat berbeda dengan Nicholas asli, yaitu aksen atau logat pada saat dia berbicara.
Nicholas Barclay ini kan lahir dan besar di Amerika. Berarti kan harusnya aksennya atau logatnya ini kan ke Amerikaan gitu ya. Nah, kalau pria ini pada saat dia berbicara, logat atau aksennya itu kayak orang Perancis. Lah kan beda amat ya. Ini pun yang akhirnya ditanyakan oleh pihak keluarga Nicholas. Pria muda ini kemudian menjelaskan kenapa aksen atau logatnya ini berbeda dengan Nicholas yang mereka kenal, karena dia ini kan udah lama gitu ya di Eropa, udah bertahun-tahun, udah terbiasa ngomong dalam bahasa Prancis. Akhirnya kebawa deh tuh sampai ke logat-logatnya dia ngomongnya Prancis. Setelah mendengar penjelasan dari pria muda tersebut, pihak keluarga Nicholas ini percaya-percaya aja, aja, dan pada akhirnya mengizinkan pria tersebut untuk tinggal bersama mereka selama berbulan-bulan. Seorang detektif swasta bernama Charlie Baker yang mengetahui tentang kasus ini muncul bersama beberapa wartawan di rumah Nicholas untuk melakukan sesi wawancara tentang kepergiannya beberapa tahun terakhir. Keluarga Nicholas awalnya tidak menginginkan perhatian dari media, tetapi sebaliknya, pria yang mengaku bernama Nicholas ini justru menginginkannya. Nicholas dengan percaya diri dan lancar menceritakan semua pengalamannya saat dirinya dibawa oleh sindikat di negara Eropa dan menjawab sesi tanya jawab dengan beberapa wartawan tanpa ada tindakan yang mencurigakan. Selama sesi wawancara, detektif swasta yang bernama Charlie Baker ini terus menaruh curiga terhadap pria muda yang berada di depannya. Jadi saat melakukan tanya jawab, Charlie Baker ini terus-terusan memperhatikan gerak-gerik atau gesturnya ini orang gitu ya. Dia tetap merasa curiga gitu, kok beda banget ini tampilan orang di depannya ya yang ngaku sebagai Nicholas Barclay dengan Nicholas Barclay yang ada di dalam foto yang saat itu tengah dia pegang. Jadi sambil tanya jawab, dia ngeliat ke sana, ngeliat ke sini, ngeliat ke sana, ngeliat ke sini gitu. Bolak-balik aja terus-menerus membandingkan. Nah, selain memang perbedaan menonjol di area warna rambut serta bola mata, ada satu ciri fisik yang juga menurut Charlie Baker ini totally different atau beda banget, yaitu bentuk daun telinga. Nah, menurut dia, yang namanya bentuk telinga manusia ini sampai kapanpun gak akan berubah bentuk. Berubah ukuran bisa jadi ya kan, dari kecil nih ya, dari masih bayi itu kecil ukurannya, begitu dia dewasa ya otomatis membesar. Tapi kalau bentuknya itu nggak mungkin berubah, sama halnya kayak sidik jari. Atas dasar kecurigaannya tersebut, Charlie Baker ini akhirnya meminta bantuan FBI agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut. FBI kemudian mengambil sampel sidik jari dan juga sampel darah dari pria yang mengaku sebagai Nicholas Barclay. Dan hasil penyelidikan dari FBI ini menjawab semua pertanyaan atau keraguan baik itu Charlie Baker ataupun pihak kepolisian. Pria muda yang kemarin ini sempat melakukan sesi wawancara dengan Charlie Baker 100% dipastikan bukanlah Nicholas Barclay yang asli, melainkan adalah seorang pria dewasa berasal dari Prancis berusia 23 tahun yang bernama Frédéric Bourdet. Yang ternyata Frédéric ini juga seorang buronan dari Prancis. Dia tengah menjadi target atau sasaran pencarian dari kepolisian sana. Frédéric ini memiliki catatan kriminal telah melakukan 40 kali pencurian identitas dari banyak orang. Salah satunya adalah Nicholas Barclay. Bahkan pihak media di Prancis saja ini memiliki julukan khusus untuk dirinya, yaitu The Chameleon atau artinya bunglon. Saat dirinya mengetahui informasi atau berita hilangnya Nicholas Barclay, dia langsung mencuri identitas dari Nicholas ini yang bertujuan agar dia ini bisa melarikan diri dari pencarian polisi. Saat diinterogasi, Frédéric ini mengaku kalau dirinya ini sengaja menyamar menjadi Nicholas Barclay karena disuruh oleh pihak keluarga Nicholas. Jadi infonya menurut si Frédéric ini, Nicholas Barclay ini bukan hilang dengan sendirinya, tetapi sengaja dihilangkan oleh pihak keluarganya. Nah, Frédéric sendiri untuk bisa menyamar dan berpura-pura menjadi Nicholas ini, dia diberikan banyak sekali informasi terkait Nicholas. Semua informasi detailnya dikasih gitu ya, ciri-cirinya secara fisik, terus cara bicaranya, kebiasaan-kebiasaannya, semua. Akan tetapi keterangan dari Frédéric ini dianggap oleh kepolisian tidak cukup kuat untuk dijadikan bukti penangkapan atau penahanan keluarga
Nicholas Berkeley. Lain halnya dengan Frederick, dia akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun. Nah, itu tadi dia Beb, video mengenai Nicholas Berkeley, di mana kasus hilang dirinya itu sampai dengan sekarang masih unsolved atau masih belum terpecahkan. Semoga video barusan dapat menghibur kalian semua ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir juga. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan klik like-nya, komen-komen, di-share yang banyak, dan pastinya yang belum, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye now!